Baik, hari ini saya menggunakan kesempatan untuk memberikan pengajaran pas kita di masa Prapaskah dan kebetulan juga hari ini Injilnya sangat bagus untuk kita renungkan bersama. Sehingga saya menyiapkan materi yang saya sudah bagikan di grup, paling kurang kita semua bisa mengikutinya. Dan sebagai tema yang kita lihat bersama adalah pengampunan, melepaskan dendam dan kekesalan. Ini memang sebuah tema yang menarik sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini dan sangat mendalam. Saya boleh mengatakan ini sebagai juga menjadi persiapan kita sebagai komunitas Santo Leopold di masa Prapaskah ini. Di samping pertemuan-pertemuan di lingkungan dan lain sebagainya. Nah, mari kita memperhatikan gambar yang saya tampilkan ini. Ini adalah gambar memang AI yang membuatnya, tetapi sangat menarik antara Yesus dan Simon Petrus dengan background adalah Yerusalem. Ini Yerusalem yang lama, maka ada di sini ya Dome of Rock dan lain sebagainya. Dan sambil kita melihat gambar yang bagus ini, ya kita ingat pada hari ini dari Injil yang dibacakan, kalau kita baca Rua, pasti kita temukan eh, Injil Matius bab 18 dari ayat 21 sampai ayat yang terakhir, di mana saya hanya kutip 3 ayat saja. Ayat yang pertama yang saya kutip adalah ketika Petrus mendekati Yesus dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Injil Matius bab 18 ayat 21. Simon Petrus itu memikirkan tentang pengampunan dalam hitungan matematis. Dia berpikir sekali kita mengampuni, itu sudah cukup. Tetapi itu berbeda dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memandang Simon Petrus seperti dalam gambar ini. Dia memandang baik-baik dan dia katakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini bukan matematika, 70 kali 7, ya. Tapi yang Yesus maksudkan adalah bahwa sebuah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu pengampunan tiada batasnya. Pengampunan tanpa batas. Karena itu, Simon Petrus sebagai wadas tidak bisa hanya memikirkan mengampuni sampai 7 kali. Tapi sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, dia juga harus bisa mengampuni tanpa batas. Itulah yang penting bagi seorang pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang bagus dalam Injil setelah dia mengatakan pengampunan tanpa batas. Tetapi pada bagian yang paling terakhir, dan saya lompat dari eh, cerita yang dia pakai untuk menjelaskan pengampunan tanpa batas itu, dan bagaimana kalau tidak mampu untuk mengampuni sama. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada bagian terakhir begini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau seorang itu diampuni oleh Tuhan, maka dia juga harus mengampuni saudaranya. Kalau dia diampuni oleh Tuhan dan dia tidak mengampuni saudaranya, maka seperti kisah dalam Injil, pasti Tuhan juga akan melakukan ya hitung-hitungan dengan orang seperti itu. Nah, maka pengampunan tanpa batas itu memang sangat indah kalau kita dengar, tapi bagaimana perjalanan
pesiaran iman kita sebagai orang Katolik dan bagaimana kita bisa menghayatinya dengan baik. Pengampunan, paling kurang dalam masa Prapaskah, kita omong tentang pengampunan dosa melalui sakramen tobat. Pengampunan dosa dalam moral Katolik itu dipahami sebagai upaya untuk bisa mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita pergi mengaku dosa, kita setelah memeriksa batin kita pergi ke hadapan imam, dan kita mengakui dosa-dosa dan salah kita. Setelah itu, kita semua mendapatkan penitensi, ya, penitensi, pembebasan atau pelepasan dosa dari Tuhan melalui tangan seorang imam yang tertabis. Dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Kalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Maka pengalaman pembebasan dari dosa-dosa itu kita lakukan melalui sakramen tobat yang kita kenal di dalam gereja, sakramen rekonsiliasi atau pertobatan yang kita lakukan. Kenapa perlu ada sakramen pengampunan dosa ini? Karena dosa itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan dan pemisahan diri dari kasih Allah sendiri. Kalau kita ingat kisah manusia pertama di Taman Eden, mereka itu tidak kekurangan suatu apapun. Tapi ketika mereka lalu memisahkan diri mereka dari Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan, maka mereka mendapatkan hukuman akibat dosa yang mereka lakukan. Kita kalau membaca dalam kitab Kejadian, hukumannya sangat jelas. Laki-laki harus kerja keras mengubah tanah atau batu menjadi roti supaya bisa hidup. Perempuan, dia yang melahirkan, pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, kesakitan-kesakitan tertentu. Dan itu berlangsung turun-temurun akibat dari dosa asal itu. Pengampunan dosa itu merupakan bagian yang penting dalam hidup seorang Katolik. Karena melalui pengampunan, umat Katolik, Anda dan saya, itu dapat memperbaiki relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama kita. Jadi ketika kita mengaku dosa, kita tidak hanya memulihkan relasi kita dengan Tuhan saja, tapi kita juga pada saat yang sama juga memulihkan relasi kita dengan bantuan dari Tuhan untuk berelasi kembali dengan baik dengan sesama kita. Maka pengampunan itu melibatkan kombinasi antara penerimaan dan keputusan yang sadar untuk melepaskan rasa dendam dan juga amarah yang ada di dalam diri kita. Kita bisa melakukan itu kalau kita sungguh menyadarinya. Kita melepaskan rasa itu dan kita juga bisa melepaskan diri dari amarah yang mungkin kita alami atau kita lakukan. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini. Apa manfaat mengampuni seseorang? Apakah kita mengampuni seseorang itu punya manfaat? Ya, pasti punya manfaat. Ketika kita bisa melepaskan dendam dan kekesalan kita, maka kita juga dapat membuka jalan bagi kebahagiaan yang lebih besar dan ketenangan dalam pikiran kita. Maka ada hal-hal tertentu atau manfaat tertentu yang bisa kita terima ketika kita punya kemampuan untuk bisa mengampuni. Yang pertama, ketika kita bisa mengampuni, maka relasi atau hubungan yang baik dan lebih sehat itu bisa kita miliki. Ada hubungan yang lebih sehat atau lebih baik. Kenapa dikatakan di sini hubungan lebih sehat? Karena kita tahu bahwa eh, kalau pikiran kita itu menjadi tenang, kita akan sehat walafiat. Kalau pikiran kita itu terganggu, kita akan mudah terserang atau diserang oleh berbagai macam penyakit.
Segala penyakit itu dikatakan oleh para psikolog itu muncul dari pikiran kita. Dan penyakit itu akan menyerang bagian-bagian tubuh kita yang paling lemah. Nah, itulah yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Maka apa manfaat mengampuni seseorang? Manfaatnya adalah supaya relasi kita jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Yang kedua, kesehatan mental yang lebih baik. Kalau kita bisa mampu mengampuni, maka dengan sendirinya kita akan sehat secara mental. Mental health, mental atau kesehatan secara psikologis. Kita bisa miliki itu di dalam kehidupan. Pasti ada balance, ada keseimbangan psikologis yang bisa kita miliki. Yang ketiga, manfaat dari pengampunan adalah bahwa kurangnya kecemasan, stres, dan permusuhan. Kalau kita bisa mengampuni, maka yang namanya kecemasan dalam hidup kita, yang namanya stres, yang namanya ada musuh-musuh, pasti dengan sendirinya bisa diatasi. Seorang yang mampu mengampuni, dia bisa memiliki ini. Dia bisa mengurangi atau bahkan melepaskan diri dari perasaan-perasaan cemas. Dari perasaan-perasaan dia stres dengan kehidupan dan juga permusuhan dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Satu lagi adalah kalau kita bisa mampu mengampuni, maka gejala depresi yang lebih sedikit pasti bisa mengurangi gejala depresi dalam kehidupan kita. Kalau orang sudah depresi, waduh, sudah mulai absent-minded, linglung ya. Itu tidak fokus pada segala-galanya. Tidak fokus pada pekerjaan, tidak fokus pada keluarga, tidak fokus pada relasi dan lain sebagainya. Orang bisa mengalami depresi tertentu, ya. Kemudian tekanan darah yang lebih bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi, ya. Jadi kadang-kadang orang eh, kalau sulit untuk mengampuni, pasti punya masalah kesehatan tertentu, ya. Ada masalah tekanan darah yang mungkin jauh lebih rendah, bisa juga jauh lebih tinggi. Kemudian sistem kekebalan tubuh, imun yang bisa lebih kuat, tapi bisa juga lebih rendah. Jadi punya masalah, ya, berpengaruh pada sistem imun dalam tubuh kita. Kesehatan jantung, ya, bisa juga lebih baik, bisa juga menjadi tidak baik. Kemudian rasa percaya diri yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bisa punya kemampuan untuk mengampuni, maka yang tadi disebutkan tentang gejala tekanan darah pasti tidak akan tinggi, akan jadi lebih rendah. Dan itu yang kita kita cari. Itu pasti orangnya sehat. 120 per 80 itu baik kok. 120 per 70 masih oke, jangan per 50. Bahaya, ya. Itu tekanan darah. Sistem kekebalan imun tubuh akan lebih kuat kalau orang tidak mampu untuk mengampuni, berbahaya bagi imun tubuhnya juga. Kesehatan jantung yang lebih baik. Orang bisa bisa serangan jantung kalau punya masalah-masalah tertentu, terlalu depresi, itu pasti pasti punya dampak itu. Dan rasa percaya diri itu akan jauh lebih baik, lebih tinggi, ya, dibanding kalau kita apa sorry. Ya, jadi rasa percaya diri orang akan menjadi jauh lebih tinggi daripada dia menjadi minder, tidak bisa bergaul dengan sesama. Nah, mengapa begitu mudah untuk bisa menyimpan dendam? Memang tadi yang kita sudah lihat, ya, tapi juga kita melihat dari sisi yang lain adalah kok susah sekali ya, ya, kok susah sekali bagi kita ya. Mengapa begitu mudah untuk kita jadi lebih baik, tapi lebih mudah kita menyimpan dendam? Ya. Ketika dihina oleh seseorang, terutama seseorang yang Anda cintai dan percaya, dapat menimbulkan kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Ini tiga hal yang
selalu terjadi dalam kehidupan kita. Di tempat kerja, dalam keluarga, dalam komunitas, sorry, dalam komunitas bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ketika seorang mengalami penghinaan tertentu, apalagi orang-orang menghina dia itu orang yang dekat, pasti akan menimbulkan kemarahan juga. Pasti ada kesedihan tertentu, ada kebingungan tertentu. Jika Anda terlalu lama memikirkan peristiwa atau situasi yang menyakitkan, maka Anda mungkin akhirnya menyimpan dendam dan dipenuhi dengan rasa dendam dan kebencian. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kalau kita terlalu menumpuk, semakin banyak kita tumpuk, maka semakin banyak kita juga merasa terbebani oleh perasaan-perasaan dendam dan benci itu. Jika Anda membiarkan perasaan negatif itu menguasai diri Anda, maka Anda juga akan mungkin merasa kewalahan oleh rasa pahit dan rasa ketidakadilan. Perasaan ini juga secara psikologis pasti akan mengganggu kita. Ada beberapa orang secara alami itu lebih mudah untuk memaafkan daripada yang lain. Bahkan mereka yang dendam, yang cenderung untuk menyimpan dendam, juga dapat belajar untuk bisa lebih bisa memaafkan, tentu saja. Jadi, perasaan-perasaan kita yang negatif, yang sangat mengganggu kita secara kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis kita, kejiwaan kita, ya, kita bisa berusaha untuk keluar dari sana. Ya, ada orang yang memahami dirinya dan dia bisa mudah untuk memaafkan. Ada yang memang perlahan-lahan untuk bisa mencapai ke sana. Tapi ada juga yang bisa berusaha untuk mencapai pada titik tertentu, dia masih bisa menyimpan dendam dan bisa sulit untuk memaafkan atau sulit untuk mengampuni. Tapi bisa terjadi orang itu juga bisa berubah untuk memaafkan. Sangat tergantung pada pribadi orang tersebut. Apakah dampak dari menyimpan dendam? Kalau tadi kita melihat mengapa begitu mudah, ya, lalu dampaknya apa ini? Ketika kita ya menyimpan dendam dalam hidup kita, maka akan membawa kemarahan, akan membawa kepahitan ke dalam relasi atau hubungan dan pengalaman baru. Itu bisa terjadi seperti itu. Terlalu terfokus pada kesalahan masa lalu, sehingga tidak bisa menikmati masa kini yang mungkin jauh lebih bahagia. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kalau orang masih mengingat yang masa lalu, maka sekarang biarpun orang itu memiliki segala-galanya, tapi dia belum sampai pada titik kebahagiaan yang paling tinggi. Coba kalau dia merupakan yang lalu, pasti sekarang ini dia bisa mencapai sebuah titik kebahagiaan yang tinggi. Kalau kita ya menyimpan dendam, dampak yang lain adalah menjadi depresi, mudah untuk marah dan mudah untuk cemas. Kembali lagi ke slide yang tadi sebelumnya ya. Kalau kita menyimpan dendam, maka kita akan mudah untuk depresi. Mudah untuk depresi. Kita mudah juga untuk marah, bisa tersinggung, bisa untuk juga mengalami kecemasan, nggak bisa tidur, ya. Malam orang lain tidur nyenyak sampai ngorok, Anda tidak bisa tidur karena apa? Ada depresi tertentu yang Anda alami. Merasa bertentangan dengan keyakinan spiritual Anda. Saya ini berdoa, saya ini novena, saya ini bersiarah, tapi kenapa bisa begini? Ya, nah kadang-kadang itu bisa terjadi. Ya, kita lalu menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, kita merasakan itu sebagai sebuah pertentangan. Dan ini akibatnya adalah orang bisa menjauh dari Tuhan. Mereka tidak mau dekat dengan Tuhan karena perasaan yang berat seperti itu.
Kehilangan hubungan yang berharga dan positif dengan orang lain. Ketika orang merasa menyimpan dendam dalam hatinya, dengan sendirinya dia akan kehilangan relasi yang berharga, relasi yang sangat bernilai dan sangat positif, entah dengan orang-orang dalam rumah atau juga dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Ini otomatis dan sangat alamiah kita bisa mengalaminya seperti itu. Bagaimana cara untuk menuju pada sebuah pengampunan yang baik? Kembali lagi pada dialog yang luar biasa antara Yesus dan Simon Petrus. Simon Petrus dengan ukuran manusiawinya, tapi Yesus mengedukasinya dengan pengajaran yang sangat bagus tentang pengampunan. Kita bisa menuju sebuah pengampunan yang mutlak. Pertama, mengenali nilai pengampunan dan bagaimana hal itu dapat memperbaiki hidup Anda. Kita perlu mengenal kalau saya mengampuni itu dampaknya apa, manfaatnya apa bagi saya ya kalau saya mengampuni. Yang kedua, temukanlah apa yang perlu disembuhkan dan siapa yang ingin Anda maafkan, siapa yang ingin Anda ampuni. Nah, ini juga ringan-ringan berat sebenarnya. Kita perlu menemukan apa yang perlu disembuhkan dalam diri saya. Saya mau sembuh, tapi apa ya? Dan siapa yang ingin saya ampuni supaya saya sembuh? Kalau saya ampuni, saya bisa sembuh. Itu. Jadi kita memikirkan itu. Temukanlah apa dan siapa. Yang ketiga, kita perlu menerima emosi tentang luka yang pernah kita alami. Kemudian, perhatikanlah bagaimana emosi tersebut bisa mempengaruhi perilaku atau attitude kita. Dan berusahalah untuk bisa melampaui emosi atau perasaan tersebut. Jadi ini juga kita perlu menerima itu emosi dalam kehidupan kita. Memang ada luka, tapi bagaimana saya berusaha untuk keluar, bisa melampaui luka itu sehingga saya bisa sembuh. Itu. Pertimbangkanlah untuk mencari dukungan. Hal ini mungkin termasuk bergabung dengan kelompok dukungan. Leopold adalah salah satu jalannya, di mana kita berkumpul dan berdoa bersama. Atau berbicara dengan profesional kesehatan, kesehatan mental, psikologi, atau juga terhubung dengan teman-teman, atau kolega, atau anggota-anggota keluarga yang Anda percaya. Ya. Atau kalau dalam konteks iman kita, ya dalam pengakuan dosa. Sakramen tobat bagi kita itu punya nilai yang sangat tinggi. Yang berikut adalah memilih untuk memaafkan orang yang telah menyakiti Anda. Memilih untuk memaafkan. Ya, kita perlu itu dan harus kita lakukan supaya kita bisa sembuh. Dan satu lagi adalah berusaha untuk melepaskan kendali dan kekuatan yang dimiliki oleh orang lain dan situasi tersebut dalam hidup Anda. Kita berusaha, yang satu ini juga sangat bagus, melepaskan kendali dan kekuatan yang mungkin orang itu mau lakukan dengan kita, ya. Dan dari situ kita bisa menjadi lebih bebas. Jadi itu bagaimana cara supaya kita menuju pada pengampunan. Petrus itu bisa punya kemampuan untuk mengampuni karena ada Yesus yang berbicara dari hati ke hati dengan Petrus. Demikian juga ketika kita terbuka, kalau mau menuju kepada pengampunan, terbukalah pada Tuhan dan pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Lalu hal yang lain adalah refleksikan saat-saat ketika orang lain telah memaafkan Anda. Ini juga penting.
Kita tidak hanya memaafkan orang lain, tapi kita juga harus berusaha supaya merefleksikan saat-saat ketika ada orang yang memaafkan kita atau mengampuni kita. Kita buat satu kesalahan, mereka bilang, oke, tidak apa-apa, saya memaafkan kamu. Ya, oh, saya mengampuni kamu. Ini hal yang baik. Kalau orang bisa melakukan itu pada kita, maka kita juga harus melakukan itu, melakukan hal yang sama kepada orang lain. Cobalah praktik reflektif seperti menulis jurnal, mindfulness, atau meditasi yang terarah. Ini juga bagus sekali. Menulis jurnal maksudnya begini, saya bisa menulis dalam keseharian saya apa yang sedang terjadi dan saya berusaha usaha-usaha apa yang membuat saya bisa keluar dari depresi, dari stres, dari hal-hal tertentu yang saya alami yang membuat saya berdendam dan lain sebagainya. Saya punya, saya akan nulis hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif. Misalnya, oke lah, hari ini saya akan gunakan untuk berdoa. Saya akan mendoakan orang ini, saya akan ambil rosario dan saya akan mendoakan orang ini. Saya percaya Tuhan akan mengubah orang ini. Nah, ini hal yang sangat positif, ya, hal yang sangat positif. Jadi, ada praktik-praktik tertentu yang kita bisa lakukan, ya, dan bisa membuat orang itu berubah dan kita juga berubah. Bicarakanlah dengan seseorang yang Anda anggap bijaksana. Tadi kita ngomong tentang counseling dengan pastor atau dengan konselor dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan itu, ya. Jadi bicarakan dengan seorang yang Anda anggap bijaksana dan penuh kasih sayang, itu bisa berupa pemimpin spiritual, pastor itu, atau konselor yang profesional untuk kesehatan mental, anggota keluarga atau teman-teman sesama dalam komunitas Santo Leopold ini. Nah, semua itu akan sangat membantu kita untuk bertumbuh. Dan tentu kita akan menuju kepada pengampunan yang indah. Kemudian, ingatlah bahwa pengampunan adalah proses. Nah, ini kita bukan seperti tangan kita yang kita, ya, seperti tangan begini kita balik, cek, selesai. Bukan, itu berproses, ya, berproses. Dan itu bukan, target saya sih 1 tahun saya selesai. Belum tentu, belum tentu. Karena ini soal pikiran, ini soal hati. Nah, itu, ya. Jadi itu perlu proses yang panjang. Bahkan luka kecil pun mungkin perlu diulang. Dan kalau mau, ampunilah berulang kali tanpa batas. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Simon Petrus itu. Jadi ini adalah hal yang sangat bagus untuk kita kita pikirkan itu. Ya, halnya memang kecil, tapi kalau kita bisa melihatnya, mengevaluasinya dengan baik, ya, maka dengan sendirinya kita juga akan menjadi sembuh. Nah, setelah kita melihat semua itu, lalu apakah pengampunan itu menjamin rekonsiliasi? Bisa ya, ketika kita terbuka pada rekonsiliasi. Kalau kita tidak terbuka, mungkin susah juga untuk ada rekonsiliasi. Jika peristiwa itu menyakitkan, melibatkan seseorang yang hubungan Anda dengannya berharga, hubungan sangat dekat, ya, rekan kerja atau siapapun, pengampunan mungkin mengarah pada rekonsiliasi karena kedekatan kita. Namun, hal itu tidak selalu mungkin. Tidak selalu mungkin. Dan dalam beberapa situasi, hal itu mungkin tidak nyaman, tidak aman. Maka kadang-kadang misalnya dalam keluarga, ketika ada hal tertentu, kita bisa mengatakan, ah, nggak apa-apa, saya ampuni. Tapi kemudian kita, eh, ada masalah dengan relasi. Mungkin tingkat kepercayaan kita akan menurun, dan lain sebagainya. Itu selalu terjadi, entah pasangan hidup atau dengan orang tua, dari anak dan orang tua, atau anak kepada
eh, orang tua kepada anak, dan lain sebagainya. Bisa terjadi. Dan misalnya rekonsiliasi mungkin tidak terjadi jika orang lain telah meninggal dunia misalnya, pasti ya mau ampuni. Itu kenapa saya tampilkan ini karena kadang-kadang dalam pastoral ada yang mengatakan, aduh saya kan belum mengampuni mami saya, mengampuni papi saya, keburu meninggal. Kalau dia sudah meninggal, lu ngapain menyesal sekarang? Kenapa ketika masih hidup kamu tidak mau mengampuni dia? Ya, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kalau orangnya sudah meninggal, kita punya tugas adalah apa? Mendoakan. Berdoalah, ya. Bukan menyesali apa yang sudah kita lakukan itu. Lalu bisa terjadi juga bukan hanya orang yang telah meninggal, atau tidak tersedia, orang tidak bersedia untuk berbicara dengan Anda. Kalau kita ke rumah lalu dia tutup pintu, gimana? Ya, kalau kita pergi dan dia tutup pintu, dia tidak mau keluar, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah punya niat baik datang ke sini. Urusan kemudian nanti Tuhan yang akan melakukan semuanya. Jadi kita bilang, ya udahlah, dia tutup pintu persetan. Bukan. Kita punya kemauan yang baik, pergi ke sana dan ketuk pintu. Kalau dia buka pintu lihat muka kita, atau dari CCTV dia lihat kita dan dia tetap mengunci itu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa datang ke rumahnya. Dalam situasi yang melibatkan kekerasan atau kerusakan yang berkelanjutan, mencari rekonsiliasi mungkin tidak aman atau tidak sehat. Namun, pengampunan seringkali mungkin, bahkan ketika rekonsiliasi tidak mungkin. Pengampunan bisa terjadi meskipun sulit untuk berrekonsiliasi, untuk rujuk kembali. Ya, rujuk rekonsiliasi, rujuk kembali. Saya mengampuni, tapi nggak bisa rujuk kembali misalnya. Ya, jadi itu eh, bahkan ketika rekonsiliasi tidak mungkin, tapi pengampunan itu mungkin. Hal yang lain lagi adalah bagaimana jika eh, maafkan itu tidak berubah, ya. Membuat orang lain berubah bukanlah tujuan dari pengampunan. Tujuan kita memaafkan, tujuan kita mengampuni bukan supaya orang lain itu berubah. Bukan. Sebaliknya ini tentang fokus pada apa yang Anda, kita secara pribadi, yang kita kendalikan sekarang, terutama pikiran dan emosi kita. Dia jangan harap orang lain berubah. Jangan. Jangan. Yang berubah itu kita. Kalau kita berubah, orang lain dengan sendirinya akan berubah. Kalau kita tidak berubah dan harap orang lain berubah, orang lain itu mungkin sudah berubah, tapi ini di sini nih, di pikiran kita dia itu belum berubah. Padahal dia sudah berubah. Jadi kembali ke kita, pikiran dan emosi kita. Pikiran itu lebih banyak tentang bagaimana pengampunan dapat mengubah hidup Anda dan memungkinkan kedamaian, kebahagiaan, penyembuhan emosional, dan spiritual Anda. Ini hal kedua juga sangat bagus. Sangat bagus. Pikiran lebih banyak terarah pada bagaimana pengampunan itu dapat mengubah hidup kita secara pribadi. Saya mengampuni, saya berubah menjadi lebih baik. Kemudian kebahagiaan, dan tentu penyembuhan emosi kita dan kehidupan rohani kita. Pengampunan juga dapat menghilangkan kekuatan yang dimiliki oleh orang lain dalam hidup Anda. Bisa juga terjadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika saya yang membutuhkan pengampunan? Tadi kita omong lebih banyak bagaimana supaya eh, kita mengampuni orang lain. Tapi bagaimana kalau kita saja
Ya, kita yang membutuhkan pengampunan itu. Mungkin kita melakukan suatu kesalahan, ya. Maka ada juga jalannya seperti ini. Jika Anda merasa membutuhkan pengampunan, langkah pertama adalah jujur melihat dan mengakui kesalahan yang telah Anda lakukan. Ini sangat mujarab. Kita jujur dengan diri kita sendiri dan berani untuk mengampuni kesalahan yang sudah kita lakukan. Pikirkanlah bagaimana tindakan Anda mungkin telah mempengaruhi orang lain. Namun, jangan terlalu keras menghakimi diri sendiri. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang itu kita punya kecenderungan menghakimi diri kita sendiri. Ya, kita, saya ini jahat, saya ini jelek, saya ini kurang ajar. Ya janganlah. Anda punya kebaikan-kebaikan. Semakin kita melihat bahwa itu jelek, 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 maka lama-kelamaan kita akan tetap menghakimi diri kita. Kita harus mengatakan, saya orang baik, saya baik, saya baik, saya baik. Dengan seninya kita akan berubah jadi baik. Seperti ketika memberi motivasi pada anak-anak, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dia bisa jadi, bisa, mampu. Tapi kalau kita bilang, kamu kok begini saja, malas saya lihat kamu seperti ini, bla 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 bla. Semua serba pesimisme, anak itu tidak akan berkembang. Yang kedua, jika Anda menyesal atas sesuatu yang Anda katakan atau Anda lakukan dan ingin memaafkan, pikirkan untuk menghubungi orang-orang yang Anda lukai. Bicaralah dengan mereka tentang penyesalan atau penyesalan Anda yang tulus. Minta maaf tanpa membuat alasan membenarkan diri. Ketika kita eh, menghubungi orang itu, lalu kita bilang, sorry ya, sebetulnya saya sih, sebetulnya saya sih, sebetulnya saya sih. Ketika kita bersalah, kita akan mengatakan, sorry, saya sudah bersalah. Titik. Tanpa ada embel-embel. Karena ketika kita mengatakan, sorry, sebetulnya saya sih, kita mencari alasan untuk membenarkan diri. Dan kita akan tetap hidup dalam dendam, dalam depresi, stres, dan lain sebagainya. Anda tidak bisa memaksakan seseorang untuk memaafkan Anda. Jangan pernah paksa orang untuk memaafkan Anda. Tadi saya katakan, kalau kita pergi ke rumah, dia kunci pintunya, oke, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah datang. Kalau saya mengatakan, saya maafkan saya, dan mengatakan, saya tidak memaafkan kamu, tidak apa-apa. Yang penting dari hati saya butuh untuk bisa diampuni atau dimaafkan. Orang lain perlu melangkah menuju pengampunan sesuai dengan waktunya masing-masing. Ingatlah, pengampunan adalah proses. Yang tadi saya katakan, pengampunan sebuah proses. Apapun yang terjadi, berkomitmenlah untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, with love, dengan kasih sayang, dengan perasaan empati dan rasa hormat. Kasih sayang, empati, rasa hormat. Tiga kata yang punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Maka ingat baik-baik, forgiveness is a gift to your heart. Pengampunan itu adalah sebuah anugerah di dalam hatimu. Sebuah anugerah dalam hati kita. Kenapa dalam hati kita? Karena dalam hatilah muncul kasih. Kasih itu bukan di kepala, bukan di pikiran. Kasih itu dari dalam hati. Ini. Jadi forgiveness is a gift to your heart. When you forgive, you heal. Ketika Anda mengampuni, Anda sembuh. When you let go, you grow. Ketika Anda melepaskannya, Anda dengan sendirinya akan bertumbuh. Kata-kata yang sangat indah. When you forgive, you heal. When you let go, you grow.
Dan paling yang kita butuhkan adalah ini. Yang ini seperti ini. We want to grow. Kita perlu bertumbuh. Orang-orang Lepol harus bertumbuh. Terima kasih. Dan mari kita saling mengampuni. Amin. Demikianlah pengajaran saya yang hari ini saya siapkan untuk kita semua. Dan saya yakin bahwa dalam masa Prapaskah itu sangat bernilai, sangat berguna untuk kita semua. Saya sebagai imam dan komunitas Santo Leopold, kita semua dalam satu komunitas, dalam satu perahu yang sama, dan kita butuh yang namanya pengampunan. Kita butuh yang namanya saling mengampuni satu sama lain, dan yang terakhir tadi, saya juga membutuhkan pengampunan. Bukan hanya saya mengampuni, tapi saya juga mau supaya diampuni. Itu hal yang sangat indah untuk kita semua.